Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal produksi mana sih produk yang dijual oleh Eco Racing atau yang sekarang ini lebih senang disebut PTBS. PTBS-nya sekarang pakai kata-kata syariah di belakangnya. Jadi ada yang menurut penulis terlalu optimistis gitu loh ya, optimistis banget bahwa yang namanya Eco Racing Nano Oil itu adalah karya anak bangsa. Produksi dalam negeri, resep dalam negeri, bahan dalam negeri. Ya memprihatinkan ya, karena ini bro kayaknya kemakan iklan, kemakan seminar ya. Si bro ini rasanya perlu melihat sendiri lah ya, asal mula Eco Racing itu muncul dari mana. Dulu yang produksi adalah PTBS, tapi dulu lebih terkenal dengan MLM Eco Racing. Jadi nama produknya Eco Racing ini, Eco Racing ini, Eco Racing ini gitu ya. Yang terakhir dihujat itu adalah Eco Racing aditif bensin, yang sebelumnya entah penulis lupa sudah bahas atau belum, tapi sudah dihujat habis-habisan ya di banyak grup. Ada yang mengeluh mesinnya rusak, mobilnya rusak, terutama dari saluran saluran bahan bakarnya. Terus yang terakhir ada Bro Andre Eldana juga coba, sudah menulis buat videonya, atau gampangnya lihat aja di Green Wombat ya. Di Green Wombat itu channel YouTube-nya, judul videonya apa ya, lupa. Di Green Wombat itu Eco Racing diuji dengan motor yang niat banget lah ya. Motor itu dijalankan pakai posisi standby dengan kecepatan virtual 60 km per jam. Jadi dijalankan di gigi tertentu dan RPM tertentu gitu, tanpa beban. Tanpa beban ini sesuatu yang sebenarnya nggak begitu cocok ya. Tapi entah ya kondisi mesinnya gimana, nggak diperlihatkan, nggak ditunjukkan fotonya. Katanya dokumentasinya terlalu besar, 40 tera atau berapa gitu. Yang jelas dari percobaan tersebut 3 kali terjadi saluran bahan bakar bermasalah. Ada yang mesinnya sampai fuel ekonominya turun drastis dari berapa asalnya itu, lupa, wis lihat aja videonya, tapi angkanya turun drastis. Yang ternyata ada masalah pada saluran bahan bakar, ada masalah pada injektor kalau nggak salah ya. Kalau pistonnya sendiri katanya aman, katanya ya, penulis lupa. Ada baret-baret atau apa? Lupa. Silahkan lihat videonya penulis ya. Kalau lihat di Green Wombatnya kurang lengkap karena nggak ada postingan dari Facebook. Lihat apa jenenge,
video ini lupa judulnya. Pokoknya itu ujinya habis ratusan juta rupiah. Katanya bisa untuk beli apa? Beli apa? Toyota Fortuner bekas yang baru ya. Bekas yang versi paling baru. Fortuner baru yang bekasnya tahun lalu lah, mungkin anggap aja kayak gitu. Karena begitu ada masalah, gantinya total. Ini nggak tahu kenapa ya, tarikannya enak. Nanti mungkin mau 100 ya, beberapa kali ya, 2 kali 3 kali untuk perbandingan. Kalau nanti sudah pakai oli, kalau sudah ganti oli. Ini penulis sekarang lagi pakai meseran SAE 40, mungkin sekitar 10% minyak goreng bimoli, dan pakai sado 1 saset 4,5 ml. Sekarang kilometernya 1154 kilometer. Ini termasuk cukup baik untuk oli SAE 40, karena sebelumnya penulis pakai oli yang belakangnya 50, 20W50 atau 15W50 ya, seringnya sudah nggak enak di kilometer ini. Termasuk Amsoil Signature ya, yang 5W50. Sampai mana tadi? Lupa. Yang jelas Eco Racing itu mengecewakan hasilnya ya. Tapi harus diketahui juga bahwa yang dipakai, yang diuji oleh Bro Andre Eldana ini dari Green Wombat itu adalah Eco Racing versi terbaru. Nah, Eco Racing ini mengalami masa transisi. Ketika muncul pertama Eco Racing itu modelnya model cair. Cairan ya. Ada hasil dyno di sharing, ditunjukkan, tapi kayaknya lupa dihapus, hapusnya nggak serius gitu loh. Ada yang ketinggalan, kata-kata high oktannya, high oktan ya, itu nggak kehapus. Jadi dynonya harusnya high oktan, tapi lupa dihapus mungkin ya. Nah, high oktan itu merupakan aditif juga. Aditif buatan Indonesia memang. Sopo sing gawe. Kalau nggak salah namanya Octaviano ya, depannya lupa. Nah, sebenarnya aditif yang dipakai Eco Racing itu buatan dari ya Bro Octaviano ini. Sebelum Bro Octaviano ada lagi siapa, Kang Dedi Sopo gitu, Pak, yang apa, sering terkenal penemu alat free energi atau apa, Banten kuno ya. Sopo sih? Lupa.
Wah, Suzuki Spin banter juga Suzuki ini. Oh, nekat tapi ya. Siapa buang sampah ini? Dari mobil ini dah. Iya. Saya naik buang sampah di jalanan. Itu kalau aturan tilang sudah berlaku bisa ketahuan. Ada buang otomatis di atas mobil, ketangkap kamera. Nggak usah orang, kameranya nangkep. Pokoknya yang pertama Eco Racing itu rebranding punya orang, cair ya. Terus setelah itu muncul bentuk padatannya warna hijau cerah. Dan ternyata kemudian formulator aslinya membentuk MLM sendiri. Jadi yang dijual Eco Racing pun ternyata bukan Eco Racing buatannya Bro Octaviano ini, tapi buat sendiri lagi. Nah, buat sendiri ini yang sekarang jadi kasus karena ya barangnya sudah ganti total tapi disebut masih oke. Jadi kalau ada uji dyno gitu, uji dynonya sebenarnya uji dyno dari versi yang lama. Yang jelas awal-awal Eco Racing itu rebranding. Terus kemudian barangnya macam-macam ya. Ada kopi, ada apa mana? Ada rokok enggak ya? Enggak kayaknya. Ada kopi, ada apa mana ya? Aduh, kebablasan. Bahaya lah ya harusnya. Lupa barangnya akeh. Tapi ya selain itu ada juga aditif oli. Aditif olinya ada dua macam. Dua-duanya disebut nano. Dan nggak jelas itu yang seharusnya itu yang mana. Jadi dua aditif ini penulis yang satu nggak jelas dari mana. Tapi yang lebih terkenal itu adalah yang nano oil. Nah, kalau yang nggak tahu ya, aditif nano oil ini yang dijual dengan demo dicampur dengan air terus dikocok-kocok. Dan ketika olinya tenggelam, disebut olinya oke. Wah, ada barengan nih. Oke dah, bisa untuk membandingkan performa ya. Oh, ternyata seimbang ya. Nggak seimbang sih. Tak tinggal jauh. Nggak ngerti kenapa. Itu mungkin salah dia. Harusnya ngegasnya terusan tapi dilepas gasnya, digas lagi. Ya wis hilang. Salah kalau mengkocok gas gitu ya untuk motor standar. Dikocok itu nggak bikin makin kencang, kayaknya sih gitu. Kayaknya dia mencoba mengocok gas ya langsung ketinggalan. Yang pertama sudah ketinggal jauh, dikocok lagi makin jauh lagi ketinggalannya. Entah ya, tadi itu kayaknya masih 17,5 detik.
kalau agak lambat sih wajar karena penulis pakai sado. Sado ini emang bikin ruang bakar kotor, dan penulis sekarang nggak pakai margarin. Karena nggak pakai margarin ya wajar lah segitu, mas 2 kali aja ya. Nano oil ini diperkenalkan dengan oli yang tenggelam. Jadi mata uang dicelupkan koin dulu, kasih air, kasih oli, terus dikocok-kocok. Untuk menguji 2 produk ya, yang pertama adalah produk lain, Eco Nano Oil. Bagaimana pengujiannya? Begitu olinya tenggelam, dibilang ini loh, terbukti masih bisa melindungi walau sudah dicampur oil, sudah dicampur oli, logamnya terlindungi. Iya, itu mungkin belum pernah lihat kalau motor habis kebanjiran oli mesinnya warnanya kayak apa ya. Air itu sama oli jadi nyampur, olinya jadi putih gitu karena kena RPM, kena kocok-kocok RPM tinggi. Jadi ya bisa dibilang penipuan lah ya, karena kok oli kok diuji seperti itu, ya enggak lah ya. Uji oli itu harusnya enggak seperti itu. Kalau diuji seperti itu ya namanya menipu lah. Sangat ya memprihatinkan orangnya. Demonya sambil pakai sarung, pakai kopiah gitu. Gak sip lah ya. Ada juga penulis juga sudah pernah kan, jadi anggapan yang komentar itu karena penulis bahas Eco Racing Nano Oil, dan di bahasan itu penulis nyebutkan bahwa iya pamer kan 25.000 km. Ya sebenarnya kalau di mobil 25.000 km itu katanya normal. Ada yang pakai mesran gantinya tiap ya segitu juga 30.000 gitu, 25 sampai 30.000. Katanya ya oke-oke aja tuh. Di bahasan video sebelumnya penulis sudah lupa. Banyak sekali kelemahan yang penulis ungkapkan dari nano oil tersebut. Tapi ya intinya nano oil itu bukan buatan lokal, tapi buatan Jepang, karena pernah ada safety datasheet ya, safety datasheet bukan safety datasheet tapi produk datasheet untuk Eco Racing Nano Oil. Ada file PDF-nya, di kopnya ada tulisannya Eco Racing, Eco Racing ya. Nah, di situ ada disebut Japan Tech Loop atau apa ya, Japan Teknologi Lubrikan atau apa. Dijelaskan keunggulannya macam-macam gitu. Nah, penulis coba cari ya, kebetulan kan namanya S515. Dan ternyata ada ya produk buatan Jepang yang namanya S515 juga. Saat penulis teliti lebih lanjut ya ternyata sama persis keterangannya dengan yang ada di file PDF tersebut. Sama persis keterangannya, gambar-gambarnya sama, cuma bedanya yang di buatan Jepang itu ada sebutannya mereknya ADK ya,
Jadi lubrikannya namanya ADK, apa aditif olinya namanya ADK. Jadi keterangannya sama persis, cuma kata-katanya tok yang berubah. Jadi jawaban teknologi apa gitu. Itu sepertinya emang dari pabrikan Jepangnya sendiri ya yang bikin file PDF-nya itu jadi cuma beda dikit. Jadi file PDF-nya mungkin sama persis dengan produk Jepangnya, tapi oleh produk Jepangnya diedit untuk eco racing. Entah lagi kalau ngeditnya bukan bukan dari pabrik aslinya, tapi dari orang eco racingnya sendiri yang ngedit, di screen capture terus ditumpui, cari font yang paling mirip. Bukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sih, karena ya eco racing sendiri beberapa kali melakukan itu. Jadi misalnya uji oli yang aslinya Hyoktan dari Petrolab dan Limigas itu dirubah jadi eco racing, nama penanggung jawabnya juga diganti, kelihatan jelas tanggal dan namanya itu beda dari yang lain, dari teks-teks yang lain. Fontnya beda. Tapi ya gitu dianggap, wah ini orisinil, wah ini sertifikasi Lemigasnya asli, ini sertifikasi Petrolabnya asli. Ketika formulanya berubah, tetap aja yang lama itu yang diberikan. Kalau aditifnya sendiri gimana? Produknya sendiri, kalau produk eco racingnya yang untuk aditif bensin sangat nggak direkomendasi. Kalau aditif ADK-nya sendiri sebenarnya ya sama dengan pendapat penulis sebelumnya. Itu sebenarnya kalau di oli mesin oli mesin yang resource conserving pasti sudah ada, sudah pakai juga. Jadi ADK eco racing nano oil, kalau dari keterangannya ADK Sakura atau apa, itu kandungannya adalah MODTC. Nah kalau MODTC ya oli-oli modern, oli-oli yang baru-baru itu pasti sudah pakai oli yang harganya mahal-mahal itu, pastinya sudah pakai. Nah itu ya kembali lagi lah dengan bahasan-bahasan sebelumnya, belum tentu ada aditif itu olinya makin baik. Ya harus dari olinya sendiri. Kalau olinya jelek ya percuma ditambah itu. Bahan oli yang paling utama pada oli, bukan aditifnya. Ya contohnya dari engine flush, kalau daya larut olinya jelek, mau pakai engine flush pun ya tetap aja nggak bisa bersih. Engine flushnya juga walau bahannya bahan apapun, kalau ngeflash cuma 30 detik ya mana bisa bersihkan banyak 30 detik, 30 menit ya masa bisa bersihkan banyak lah. Yang lebih penting ya milih olinya. Oli juga harus tahu ramuan yang pas ya. Ya wis lah, kayaknya intinya itu aja kan. Aditif eco racing nano oil itu sebenarnya ya impor. Yang satu karena eco racingnya sendiri adalah penjual, seller yang seringnya itu jadi distributor ya. Oh iya ya, soal distributor belum penulis sebut. Nantilah penulis coba lihat di bungkusnya itu adalah ada kata-kata produksi. Soalnya biasanya adalah
Yang tertulis itu distribusi ya. Jadi ada 3, yang satu pabriknya itu yang penjualnya memang kebiasaan rebranding, yang kedua ada bukti dari file PDF bahwa itu produksi Jepang, yang ketiga adalah dari bungkusnya, biasanya tulisannya didistribusikan, bukan diproduksi ya. Bukan diproduksi oleh, tapi didistribusikan oleh. Ya wis lah, begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.